Musik mengalir ke setiap sudut aula. Pelayan tampan dan pramusaji cantik menyajikan anggur dan makanan yang harum. Di aula, segala macam orang terkenal sedang mengobrol satu sama lain. Li tua, untuk apa kau bersembunyi di sini sendirian? Sebuah suara yang dalam terdengar. Seorang pria jangkung setengah baya mengenakan setelan jas saat dia tersenyum dan berjalan mendekat. Li Dawei menoleh dan tidak bisa menahan tawa. Ye Zong, meskipun Anda wali kota yang besar, Anda pasti datang lebih awal hari ini. Semua teman lama kita berkumpul di sini sekali, jadi bagaimana saya tidak bisa datang lebih awal? Tersenyum si kasar kekar. Hanya dari penampilannya, kekejaman kekar ini tampak lebih seperti pejuang dari militer daripada wali kota. Setelah periode Grand Nirvana, hanya ada 6 kota pusat di seluruh China. Setiap wali kota pusat kota adalah pejabat tinggi, posisi mereka jauh lebih tinggi daripada wali kota, gubernur, sebelum periode Grand Nirvana. Saat ini, ada 2 orang yang memimpin kota markas bersama, yaitu, wali kota, yang mengawasi warga sipil, dan pejabat militer tertinggi di kota markas. Dan pejabat militer berpangkat tertinggi di kota Jiangnan adalah Li Dawei. Saya mendengar Anda melakukan perjalanan ke sektor Mingyue beberapa hari yang lalu. Tersenyum wali kota Ye, ada yang baik. Luo Feng itu patriotik, tersenyum Li Dawei. Tiba-tiba, matanya melihat ke kejauhan dan tidak bisa menahan tawa. Lihat, orang-orang dari keluarga Su telah tiba. Wali kota Ye juga menoleh dan melihat ke atas. Saat melakukannya, dia bahkan berkata, keluarga Su. Kudengar penguji Luo berkencan dengan gadis kecil dari keluarga Su itu. Oh, itu pasti Su Xin. Tidak heran Luo Feng menyukainya. Gadis ini cukup baik. Di kejauhan, 3 orang dari keluarga Su telah tiba. Yang memimpin adalah seorang pria tua berambut putih agak gemuk. Di sampingnya adalah seorang wanita paruh baya mengenakan gaun hitam yang terlihat seperti wanita bangsawan. Yang lainnya adalah Su Xin dengan gaun ungunya. Senjata terhebat seorang wanita adalah masa mudanya. Su Xin masih muda, dan setelah mengenakan gaun yang memperlihatkan bahu ini, itu membuatnya tampak lebih cantik. Yang bisa membuat mata orang berbinar. Kamu tidak puas dengan gadis kecil dari keluarga Su ini bersama Luo Feng. Mengejek Li Dawei, kamu juga bisa menemukan gadis cantik dari keluarga Ye untuk mencuri Luo Feng dari gadis kecil keluarga Su. Ini adalah wargot tak terkalahkan berusia 19 tahun yang bisa menjadi eksistensi yang melampaui level wargot. Jika Anda tidak menyerang sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Wali kota Ye tidak bisa menahan untuk meliriknya dan tertawa tak berdaya, seorang lelaki tua sepertimu sama sekali tidak tampak seperti jenderal. Di sudut aula, Su Xin saat ini memegang gelas anggur saat dia mengobrol dengan bibinya di sudut. Meskipun keluarga Su mereka adalah salah satu dari 12 keluarga, semua orang yang datang ke sini hari ini adalah orang-orang yang sangat penting. Keluarga Su mereka sama sekali tidak mencolok. Adapun Su Xin dan bibinya bahkan lebih pendiam karena mereka akan menggunakan identitas keluarga mereka untuk datang. Siapa yang berbicara dengan kakek? Tanya Su Xin dengan tenang. Putra pemeriksa Thunder Dojo, Lei Yufeng, bibinya juga menanggapi dengan tenang. Yufeng, ayahmu belum datang. Kepala keluarga Su, Su Yunguo, saat ini sedang tersenyum saat berbicara dengan seorang pemuda berambut panjang. Hari ini adalah hari untuk menyambut penguji Dojo of Limits. Pemeriksa Luo itu bahkan belum datang dan ayahku adalah pemeriksa Thunder Dojo. Datang lebih awal, mungkin bukan ide yang bagus, kata pemuda berambut panjang. Suaranya juga tidak diam, jadi beberapa server Dojo of Limits melirik dengan ketidakpuasan. Ketua Zhou Zhengyong melirik. Ketua, Lei Yufeng ini terlalu sombong, kepala Yusun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan pelan, meskipun ini adalah perjamuan untuk menyambut penguji Dojo of Limits, dia sangat tidak sopan. Thunder Dojo mereka selalu bersaing dengan Dojo of Limits kami, jadi akan aneh jika mereka menghormati, ejek Zhou Zhengyong. Jangan pedulikan dia, penyelidik baru kita adalah, wargot tak terkalahkan. Nasib mereka telah disegel, selama Luo Feng ada di sini di tanah kota markas Jiangnan, mereka akan berada di bawah kita. Petik 2. Kepala Yusun di samping tidak bisa membantu tetapi mengangguk dan tersenyum. Thunder Dojo dan Dojo of Limits adalah 2 organisasi pejuang terkemuka di dunia.
Dojo of Limits sedikit lebih kuat, tetapi Thunder Dojo tidak jauh. Kedua dojo memperebutkan siswa biasa. Jika mereka bertemu dengan petarung yang sangat berbakat, kedua dojo akan mengirimkan undangan untuk merekrut mereka. Misalnya, Luo Feng juga menerima undangan Thunder Dojo saat itu. Pejuang selalu bersaing. Jika Anda membangun kamp pelatihan, saya akan membangun kamp pelatihan juga. Anda memiliki penguji. Saya memiliki penguji juga. Anda memiliki simpatisan. Saya memiliki simpatisan juga. Dari orang-orang dengan peringkat paling rendah hingga orang-orang dengan peringkat tertinggi, kedua dojo selalu bersaing. Mereka hanya memiliki satu pesaing, karena tidak ada kekuatan lain di bumi yang dapat melawan mereka. Bahkan dua kepala yang kuat itu adalah rival abadi. Dewa Petir, petarung terkuat kedua di dunia. Teknik pedang terbaik dunia, dan juga mengklaim memiliki tubuh paling kuat di dunia dan kecepatan tercepat. Dan Hong, adalah petarung nomor satu di dunia yang tak terbantahkan. Biasanya, jika kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksimu semuanya nomor satu, dengan kekuatan ledakan dari Dewa Petir 9 tahap pedang guntur, dia seharusnya bisa menjadi petarung terkuat di dunia. Banyak petarung juga berpikir demikian, tetapi setelah bertahun-tahun, Hong tetap menjadi petarung nomor satu yang tak terbantahkan. Old Su, ini. Mata Lei Yufeng tidak bisa membantu tetapi berkedip setelah melihat Su Xin berpakaian rapi. Ini adalah cucu perempuan saya Su Xin, tersenyum Su Yun Guo. Lei Yufeng benar-benar mendekati Su Xin dan tersenyum, Nona Su, halo, saya Lei Yufeng. Halo, Su Xin sedikit tercengang. Senang bertemu denganmu, tepat ketika Lei Yufeng menyelesaikan kalimat itu. Seluruh aula menjadi gempar. Pemeriksa Luo ada di sini. Pesawat tempur itu adalah jet otomatis. Terakhir kali organisasi kami menawarkan 260 miliar dolar China, tetapi Dojo of Limits tidak bersedia menjual mobil jet kepada kami. Penguji Luo keluar dari jet. Pemeriksa Luo masih sangat muda. Diskusi ada di mana-mana, dan cukup banyak orang di seluruh aula menuju pintu masuk. Su Xin dan bibinya juga berjalan mendekat. Di karpet merah yang berjarak sekitar 100 meter itu mendekati seorang pemuda berjas hitam. Dia saat ini tersenyum saat dia berjalan. Mata semua orang tertuju padanya. Saat ini, auranya yang tak berbentuk sangat tangguh. Sebagai pembaca roh yang kuat, matanya bisa membuat hati seseorang bergetar. Ketua, pemeriksa, Zhou Zhengyong dan tiga ketua, Zhu Getao, Yu Shen, dan Wang Kefan menyambutnya di pintu masuk. Ketua Zhou, Luo Feng langsung melangkah ke aula. Pemeriksa, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda beberapa orang penting. Ketua Zhou Zhengyong dengan bijak membawa Luo Feng ke area kepala keluarga Su Yun Guo. Luo Feng langsung melihat lelaki tua berambut putih itu. Dia pernah melihat lelaki tua ini dari kejauhan, jadi dia mengenalinya. Ini adalah kepala keluarga Su Yun Guo, Tuan Su. Zhou Zhengyong tersenyum. Saya sangat senang bertemu dengan penguji Luo. Nama pemeriksa Luo telah menyebar jauh dan luas, dan, setelah pertemuan, usia pemeriksa Luo benar-benar membuat rahang. Su Yun Guo tersenyum di seluruh wajahnya, seolah-olah bunga yang baru saja mekar, umur dan kekuatan. Dengan ini, masa depan pemeriksa Luo tidak terbatas, benar-benar tidak terbatas. Ujian ini menyebabkan beberapa orang mengejek. Anda hanya menjelaskan bahwa Luo Feng adalah calon menantu Anda, apakah Anda harus begitu bersemangat? Kamu terlalu banyak memuji aku. Ini pertama kalinya aku bertemu Su tua dan aku dipenuhi dengan kegembiraan. Luo Feng tersenyum saat mengucapkan sebuah kalimat. Penguji, ayo pergi ke sana. Zhou Zhengyong hendak memperkenalkan tamu lain. Jangan terburu-buru. Tapi Luo Feng langsung menuju ke Su Xin. Namun, ketika dia melihat pemuda berambut panjang di sampingnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Pria ingin memegang kendali, jadi ketika orang asing berdiri di samping pacarnya sendiri, Luo Feng secara alami merasa sedikit kesal. Tolong bergerak, Luo Feng memandang pria berambut panjang itu. Lei Yufeng sedang ditatap oleh Luo Feng. Lei Yufeng merasa seperti dia akan mati lemas hanya karena tekanan yang dibawa oleh mata Luo Feng. Kesadarannya menjadi kabur dan dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Setelah melihat Lei Yufeng mundur, Luo Feng berdiri di depan Su Xin dan mengedipkan mata. Su Xin tersenyum cerah dan merangkul lengan Luo Feng. Ayo pergi, Luo Feng dan Su Xin berjalan di samping Zhou Zhengyong.
Zhou Zhengyong memandang Su Xin dengan kaget, dan kemudian memasang wajah geli saat dia mengangguk. Baiklah. Adegan ini menyebabkan beberapa orang terkenal di seluruh aula terdiam karena terkejut. Melakukan hal seperti itu di tempat seperti itu pada dasarnya mengumumkan hubungannya dengan Su Xin. Adegan ini menyebabkan beberapa orang kecewa, karena banyak dari mereka mencoba mendekati Luo Feng melalui pernikahan. Su Yun Guo dan putrinya tersenyum. Tapi wajah Lei Yu Feng terlihat mengerikan. Ini adalah wali kota dari kota markas Jiangnan kami, Ye Zong. Pemeriksa, ini adalah Direktur Pasukan Khusus Negara Sektor 9, Liu Yan. Ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 11 Liu Dekai, Liu Tua. Ini adalah kepala salah satu dari 12 keluarga di kota Jiangnan kami, Tuan Ye Yifang. Ini adalah Komandan Sektor Militer Utara Kota Jiangnan, Komandan Tong Suezu. Luo Feng mengenal banyak orang istimewa di bawah perkenalan Zhou Zhengyong. Orang-orang ini memiliki kekuatan luar biasa di Tiongkok. Dan semua orang ini sopan saat berbicara dengan Luo Feng. Pemeriksa, satu lagi, Zhou Zhengyong menahan suaranya, identitas yang terakhir benar-benar menakjubkan. Dia adalah pemimpin regu kedua di sektor pasukan khusus terkuat militer kita, Hua San. Gurunya adalah pencipta organisasi, Hua San, Jia Yi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level Wargot. Sektor pasukan khusus paling kuat militer. Hua San. Mengapa mereka menyebutnya, Hua San? Betapa anehnya, Luo Feng tertawa pelan. Penciptanya, perwakilan Jia Yi, adalah orang yang menamainya. Entah mengapa, kata Zhou Zhengyong pelan, Jia Yi adalah salah satu dari sedikit keberadaan yang melampaui level Wargot di Tiongkok. Dia memiliki banyak otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang dia buat juga memiliki banyak otoritas. Petik 2. Ketua Zhou tidak berkata apa-apa lagi, karena dia sudah membawa Luo Feng ke depan seorang pria parubaya. Tepat ketika Luo Feng akan berbicara dengan perwakilan dari sektor pasukan khusus terkuat di negara itu. Haha, pemeriksa Luo, saya terlambat, maaf tentang itu. Tawa yang bisa menyaingi suara guntur terdengar di seluruh aula. Aula yang awalnya berisik segera menjadi tenang. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria parubaya kurus dengan setelan yang matanya seperti kilat. Dia saat ini tersenyum sedikit saat dia melihat sekeliling. Dia berteriak, Luo Feng, Luo Examiner, di mana dia? Di mana? Saya selalu ingin memenuhi penguji Luo dan melihat apa jenis pahlawan legendaris muda dia. Petik 2. Ayah, Lei Yu Feng berjalan ke sisi ayahnya. Pria ini. Apakah penguji dari Thunder Dojo Kota Pusat Jiangnan Lei Meng? Untuk dapat mengambil posisi sebagai pemeriksa kota pusat besar, Lei Meng juga merupakan wargot tingkat mahir yang terkenal. Dalam hal kekuatan, dia bahkan sedikit lebih kuat dari burung nasar Liao. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah dari Pantom Demon Katalan. Tingkat kebugaran Pantom Demon Katalan telah mencapai puncak dari level wargot tingkat lanjut, dan dia memiliki kekuatan spiritual. Dan Lei Meng hanya memiliki tingkat kebugarannya di puncak. Lei Meng ada di sini, sekarang semuanya akan menjadi menarik. Siapa yang tahu bagaimana hal-hal akan terungkap? Berbagai orang terkenal dari seluruh penjuru tertarik saat mereka bersiap untuk menonton pertunjukan tersebut. Terkadang mereka melihat ke arah Lei Meng, dan terkadang mereka melihat ke arah Luo Feng. Di seluruh dunia, siapa yang tidak tahu bahwa Thunder Dojo dan Dojo of Limits selalu bersaing satu sama lain? Orang lain terlalu takut untuk mengacaukan Dojo of Limits, tetapi Thunder Dojo tidak. Dan, Hong, dan, Dewa Petir, tetap diam ketika mereka melihat orang-orang mereka bersaing satu sama lain. Luo Feng saat ini berdiri di depan perwakilan sektor pasukan khusus terkuat di Tiongkok. Setelah mendengar kata-kata pemeriksa Lei Meng, Luo Feng bahkan tidak melirik. Sebaliknya, dia tersenyum ke arah perwakilan dari sektor pasukan khusus militer dan mengulurkan tangannya, Halo, saya Luo Feng. Saya sudah lama mendengar nama besar perwakilan Jia dan selalu mengaguminya. Saya senang bisa bertemu dengan perwakilan murid Jia. Jianglong, saya juga senang bertemu dengan orang yang berbakat seperti penguji Luo. Perasaan Jianglong terhadap Luo Feng, WHOOOSH, melonjak pesat. Ketahuilah bahwa orang yang paling frustrasi dengan kedatangan tiba-tiba Lei Meng adalah Jianglong.
Karena Luo Feng benar akan berbicara dengannya. Dengan kemunculan Lei Meng yang tiba-tiba, jika Luo Feng menoleh dan pergi untuk berbicara dengan Lei Meng sambil memperlakukannya, Jiang Long, sebagai udara, bukankah itu cukup memalukan? Dan sekarang, tindakan Luo Feng adalah, memperlakukan Lei Meng sebagai udara dan berpura-pura dia bahkan tidak melihatnya. Setelah itu, dia terus tersenyum dan mengobrol dengan Jiang Long. Tentu saja Jiang Long akan merasa luar biasa. Namun, di sisi lain aula, Lei Meng sedang tidak enak badan. Penguji, pemimpin skuadron Jiang adalah salah satu perwakilan murid terkuat Jiang, Ketua Zhou Zhengyong bangun dan juga tersenyum saat dia memperkenalkan, sampai sekarang, dia sudah menjadi wargot tingkat mahir dan merupakan salah satu orang paling kuat di Huasan. Jika dibandingkan dengan penguji Luo, masih ada perbedaan, tersenyum Jiang Long. Dalam hal pengalaman, pemimpin skuadron Jiang memiliki lebih dari saya, Luo Feng juga tersenyum. Jika Luo Feng menghormati Jiang Long juga akan menghormati Luo Feng. Permisi, kata Luo Feng. Silakan, penguji Luo, tersenyum Jiang Long, kita akan bicara nanti. Hanya setelah mengobrol dengan pemimpin skuadron Jiang dari sektor pasukan khusus terkuat Tiongkok, Huasan, Luo Feng membawa Su Xin bersamanya saat dia tersenyum dan menuju penguji Lei Meng. Penguji Luo, ayahku bergegas ke sini hanya untuk memberi selamat padamu dan dengan senang hati ingin mengobrol dengan penguji Luo. Namun, pemeriksa Luo, berpura-pura bahwa dia bahkan tidak melihat ayahku, berambut panjang Lei Yufeng mengerutkan kening saat dia berkata dengan ketidakpuasan, ini serius. Yufeng, Lei Meng melambaikan tangannya untuk menghentikan putranya melanjutkan. Luo Feng tertawa di dalam hatinya saat melihat pemandangan ini. Jika Lei Meng ini ingin menghentikan putranya dari berbicara, dia akan menghentikannya beberapa saat yang lalu, ketika dia menerima surat yang berbicara tentang tanggung jawab seorang penguji dari markas besar dunia, disebutkan untuk melindungi kehormatan Dojo of Limits. Apalagi saat bertanding dengan Thunder Dojo, kamu harus mengalahkan mereka. Bersaing dengan Thunder Dojo sudah menjadi semacam tradisi. Sejak Luo Feng mengambil posisi itu, dia tentu saja harus menunjukkan beberapa tulang punggung. Saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja berbicara dengan Tuan Jiang Long. Masuknya Ten Lei Meng agak mendadak, jadi saya tidak bisa begitu saja menyingkirkan Tuan Jiang Long ke samping. Penguji Lei, apakah saya benar? Luo Feng tersenyum. Lei Meng mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Saya sangat senang bahwa Tuan Lei Meng bisa datang, senyum di seluruh wajah Luo Feng, kita akan berbicara lebih banyak nanti. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng melirik ke arah ketua Zhou Zhengyong. Zhou Zhengyong mengangguk dan menuju ke platform di depan aula. Di peron. Zhou Zhengyong berdiri di atasnya dan melihat ke bawah ke arah tokoh-tokoh penting sambil tersenyum. Pada hari ini, tanggal 1 September Dojo Limits Kota Pusat Jiangnan kami menyambut penguji baru. Siapa dia? Dia mengalahkan Phantom Demon Katalan, Great Bear Keita, Blood Shadow Ethan, dan Vulture Liao, 4 wargot tingkat lanjut, sendirian. Ungkapan ini menyebabkan wajah Lei Meng, pemeriksa Lei, berubah menjadi lebih buruk, karena meskipun Lei Meng kuat, dia masih belum berada di level Phantom Demon Katalan. Dan Luo Feng melawan mereka berempat. Jika Luo Feng benar-benar bertarung melawan Lei Meng 1 lawan 1, Lei Meng pasti akan kalah. 3 dari 4 memiliki set Dewa Hitam. Namun meski begitu, saat mereka bertemu dengannya, mereka tersesat. Lebih jauh, dia bahkan menerima gelar tertinggi Dojo of Limits kami, wargot tak terkalahkan. Dan dia juga sangat muda. Meski aku tidak menyebutkan namanya, kita semua tahu siapa dia. Mari kita sambut penguji baru Dojo of Limits di markas besar Jiangnan. Wargot tak terkalahkan, Luo Feng. Suara bagus ketua Zhou Zhengyong bergema di seluruh aula. Para tamu di bawah juga tersenyum saat mereka bertepuk tangan. Pada saat yang sama, musik berdering dengan tepat. Saat musik diputar, Luo Feng memberi tahu Su Xin bahwa dia akan pergi dan kemudian tersenyum saat dia berjalan menuju peron sendirian. Zhou Zhengyong turun dan Luo Feng berjalan. Di peron, Luo Feng melihat ke bawah ke arah para tamu. Saat dia melirik Lei Meng, pemeriksa Lei, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dia tetap tersenyum. Semua orang. Luo Feng melihat ke arah semua orang, kota markas Jiangnan, ini rumahku.
Untuk bisa menjadi penguji Dojo Off Limits di markas Jiangnan setelah tumbuh dewasa membuatku merasa sangat terhormat. Saya tidak akan banyak bicara, tapi, sebagai penguji, saya pasti akan melakukan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik. Aku tidak akan menurunkan prestise Dojo Off Limits kita. Petik 2. Kata-kata ini menimbulkan tepuk tangan meriah. Orang-orang dari Dojo Off Limits bertepuk tangan dengan sangat keras. Tapi Lei Meng dan yang lainnya menyaksikan dengan diam-diam. China adalah negara asal saya. Jika negara asal saya sedang dalam masalah, saya tidak akan hanya menonton. Dan perang antara monster dan manusia tidak akan mengizinkan saya untuk mundur. Sebelumnya, saya telah menerima undangan. Jenderal Li Dawei. Luo Feng melihat ke arah Komandan Li Dawei di bawah, dan Komandan Li Dawei tersenyum dan mengangguk. Baiklah, itu saja. Hal terpenting malam ini adalah agar semua orang bahagia. Ketua Zhou, siapkan perjamuannya, tersenyum Luo Feng. Berbagai tamu makan malam bersama. Nah, berpura-pura makan dan kebanyakan ngobrol. Karena orang-orang yang datang ke jamuan makan ini semuanya adalah tokoh besar, mereka jarang memiliki kesempatan untuk bertemu. Misalnya, siapa yang bisa bertemu dengan anggota penting pasukan khusus negara kapanpun mereka mau. Setelah jamuan makan, berbagai tamu makan buah sambil mengobrol dalam kelompok. Musik lembut bergema di sekitar aula dan suasananya cukup nyaman. Luo Feng juga mengobrol dengan pemimpin skuadron Jiang dan Liu Dekai. Tepat saat semua orang mengobrol di aula. Apa? Seruan keras terdengar di seberang aula, yang menyebabkan semua orang berhenti berdiskusi dan melihat-lihat. Orang yang berteriak sebenarnya adalah Komandan Sektor Tenggara, Jenderal Angkatan Darat Li Dawei. Li Dawei saat ini sedang menelepon. Aku akan kembali segera. Ekspresi Li Dawei terlihat serius saat dia menutup telepon. Komandan Li, ada apa? Wali kota markas kota Yezhong datang. Masalah besar. Gerombolan monster dari laut telah berkonflik dengan garis depan Sektor Tenggara. Ekspresi Li Dawei menjadi serius. Setelah mengatakan ini, seluruh aula menjadi gempar. Monster laut telah membentuk gerombolan dan menyerang. Tingkatan apa? Tanya wali kota Ye. Gelombang monster tingkat 1, kata Li Dawei. Semua orang di aula tercengang. Bahkan Luo Feng tercengang. Ingatlah bahwa, Wargot Lugang, kehilangan nyawanya karena gelombang tikus tingkat 3. Gelombang itu sudah memiliki monster tipe tikus dalam jumlah tak terbatas. Di atas pasang monster tingkat 3 adalah pasang monster tingkat 2, pasang monster tingkat 1, dan tentu saja, pasang monster tingkat bencana yang legendaris. Namun, gelombang pasang bencana jarang terjadi di bumi. Label untuk tingkat bencana adalah ketika monster tingkat kaisar dimasukkan, yang mengarah pada hasil bencana. Gelombang monster tingkat 1 sudah mewakili gelombang monster yang tak ada habisnya. Sekarang setelah ada gelombang monster tingkat 1, aku harus segera kembali. Saya harap para wargot di sini dapat membantu saat kita sangat membutuhkannya. Li Dawei memandang ke arah para tamu, karena ada beberapa wargot di sini. Bagaimana kita bisa mundur pada saat seperti ini? Pemeriksa Thunder Dojo, Lei Meng, berkata dengan keras. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja melihat ke arah Luo Feng. Komandan Li, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo segera pergi. Luo Feng langsung menuju Komandan Li. Untuk kasus seperti ini, apalagi saat-saat seperti ini. Lei Meng dan Luo Feng bersaing, jadi bagaimana kedua penguji bisa mundur dari gelombang monster tingkat 1? Bukankah mundur akan merugikan kehormatan dojo mereka? Karena mereka telah mengambil posisi penguji, mereka secara alami harus mengambil tanggung jawab yang menyertai posisi tersebut. Mereka harus menghormati dojo masing-masing. Luo Feng, hati-hati, kata Su Xin saat dia datang. Jangan khawatir, Luo Feng tersenyum sambil meremas hidung Su Xin. Setelah itu, Luo Feng naik jet otomatisnya. Lei Meng juga naik jet tempur berbentuk cakram. Wargot lain yang ingin membantu juga naik jet tempur mereka. Mereka semua membubung tinggi dan dengan cepat menuju tenggara. Di jet tempur Li Dawei berada. Komandan Li Dawei dan pemuda sebelumnya duduk di kursi. Komandan, beberapa orang mungkin sudah menduga langkah ini, tertawa pemuda di sampingnya. Ekspresi wajah Li Dawei serius, jadi bagaimana jika mereka tahu? Monster laut telah berkumpul. Banyaknya monster laut di wilayah Sungai Huangpu mulai membuat kami takut. Jika kita tidak bertarung hari ini,
gerombolan monster mungkin akan menyerang setelah 1 atau 2 bulan. Kita tidak bisa selalu menunggu gerombolan monster untuk memulai serangan kan. Sebaiknya kita memulai pertempuran lebih awal. Kita bisa menyerang sebelum monster laut membuat persiapan yang cukup. Dan dengan menggunakan perjamuan ini, kita bisa mendapatkan beberapa wargot untuk membantu, tersenyum Li Dawei, terutama Luo Feng dan Lei Meng. Salah satunya adalah wargot tak terkalahkan sementara salah satunya memiliki set dewa hitam. Jika mereka berdua bekerja sama dengan pasukan kita, mereka tidak akan kurang efektif dari pasukan besar yang terdiri dari 200.000 orang. Petik 2. Pemuda itu mengangguk. Katakan padaku, siapa yang akan bisa membunuh lebih banyak pemimpin gerombolan nanti, Luo Feng atau Lei Meng? Tersenyum Li Dawei.